بسم الله الرحمن الرحيم. الله افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأمته وخصوصا شيخنا ومعلمينا ولمن نقول أن أحسن إلينا شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والإقامة والاستقامة وحث على تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء مرضات الله. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan solat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan solat kita, duduk kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang kejujuran. Yang terjemah silakan dibuka halaman 94. Yang terjemah dibuka halaman 94. Ya. Biar ada ngebet-ngebetnya katanya. Mudah? Belum? 94. Halaman 94. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدار آمين. قال عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه Muslim. Dari Abu Thabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id atau Abu Walid, an Sahlin bin Hunayf radhiyallahu an, termasuk ahli Badar yang mengikuti perang Badar. Wa huwa badriyun, artinya apa? Orang yang mengikuti peperangan Badar. Radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, niscaya Allah akan menempatkannya di tempatnya para syuhada, meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Ya. Ini hadis ya, tentang permohonan pada Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Sahal bin Hunayf bidammil muhmalah. Ya, dikatakan wa huwa badriyun madaniyun syahidra badran wal masyahid kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini orang yang suka ikut berperang bersama Rasulullah. Salah satunya adalah perang Badar. Wal masyahida kullaha, bahkan peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikut. Ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah namanya ghazwah. Ghazwatun bahasa Arabnya, yaitu peperangan yang diikuti oleh baginda Rasulullah. Ada peperangan yang Rasul tidak hadir,
tapi dipimpin oleh sahabat Rasulullah, namanya Sariyah. Namanya apa? Sariyah. Ya. Wa thabata yawm Uhud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, di mana umat Islam ya sedang kekalahan, mendapatkan kekalahan. 5 hazaman nas. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallah asy-syahadah." Barang siapa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, mendapatkan pahala syahid. Ya, bisidqin, dengan benar-benar memohon pada Allah. Jadi ada orang yang mintanya benar-benar, ada yang mintanya kagak, main-main, setengah-setengah. Ini ada orang yang mintanya benar-benar, tiap hari dia minta. Doanya juga dengan yakin. Tapi ada juga orang yang doanya setengah. Karena syarat salah satu doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta muqinun bil ijabah, kemudian al-ilha'u fid du'a. Yang pertama, kita yakin bahwasannya doa kita dijabah. Yang kedua, kita terus-menerus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan, wah kayaknya udah kagak dapat lagi nih, akhirnya berhenti. Jangan, terus memohon pada Allah. Ini namanya orang benar-benar mohonnya. Kadang-kadang kita dites sama guru kita. Ya, suruh ngaji, udah ngajinya ntar aja. Ya. Dia kagak datang lagi. Kalau orang yang benar-benar besok dia datang lagi ke rumah gurunya. Guru saya pengen ngaji, usir lagi sama gurunya. Ini orang benar-benar ngaji nggak? Jangan yang bertolak sekali dia udah langsung kagak mau ngaji. Niatnya kagak benar. Maka kalau kita mohon pada Allah, minta yang benar, sungguh-sungguh mintanya. Maka dalam hadis ini, man sa'adallah, ya, barang siapa yang memohon pada Allah, man sa'adallah asy-syahadah, ya, bisidqin ay hala kaunihi sadiqan fi su'alihi, di mana keadaan yang yakin ketika dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar sungguh-sungguh mintanya. Ya, ballaghahu Allahu biniyatihi as-sadiqah, Allah akan sampaikan karena niatnya yang sungguh-sungguh tersebut, manazil syuhada, kedudukannya seperti orang yang mati syahid. Ada orang minta mati syahid, benar-benar mintanya. Wa in mata ala firashihi, tetapi dia matinya bukan di medan perang, matinya di mana? Lagi tidur fi firashihi. Maka ini penting tentang an-niyat, innamal a'malu binniyat. Ada orang niat pergi haji, udah benar-benar udah bayar, bukan niat doang pergi haji, bayar kagak. Ya, nggak ada sungguh-sungguh kesungguhannya nyari duit, saya ngumpulin sedikit demi sedikit dia kumpulin. Namanya niat bener. Udah daftar, mestinya berangkat tahun ini tapi berangkat tahun depan. Kemudian dia niatnya udah sungguh-sungguh, kemudian meninggal sebelum berangkat haji, maka mendapatkan pahala haji. Niatnya dicatat oleh Allah. Maka pentingnya bagi orang-orang beriman ini banyakin niat, tapi niatnya yang benar. Kenapa? Karena niat saja sudah mendapatkan pahala. Nah, maka dikatakan ini orang pengen mati syahid, niatnya sungguh-sungguh, tetapi Allah takdirkan dia mati di atas kasurnya dalam keadaan sakit, tidak punya daya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, harus meninggal wafatnya dalam keadaan syahid. Tapi kalau dia sehat, ya Allah saya pengen banget berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, jadi ada rasa. Ada orang pengen sholat jamaah tapi nggak mampu, dia niat, ya Allah saya pengen banget, mudah-mudahan dapat pahala sholat jamaah. Yang orang-orang sakit berada di atas ranjangnya harus kencing di situ, tapi punya niatan yang sungguh-sungguh benar-benar, ya, mudah-mudahan dapat pahala niatnya. Ya. Fa fil hadis anna sidqal qalb sababu li bulughil arab. Ya. Sesungguhnya hadis ini mengatakan orang yang hatinya bersih, niatnya sungguh-sungguh, ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab, ya, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat doa, ya, wa anta al-ilha'u fi du'a. Ya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Athaillah As-Sakandari, ketika doa kita belum dikunjung ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mohon pada Allah, ya, dia yakin
bahwasanya fahuwa dhamina lakal ijabah. Dia yakin bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan. Kapan mengabulkannya? Ya, fima yakhtaruhu la fima takhtaru. Allah yang akan pilihkan daripada kabulan doa kita. Bisa sekarang, bisa nanti, atau bahkan bisa ditangguhkan doa ijabah kita nanti menjadi pahala. Fi waqtin yuriduhu la fi waqtin turiduh. Di waktu yang Allah pilihkan, tidak di waktu yang kita inginkan. Belum tentu yang kita inginkan baik buat kita. Ya, belum tentu yang kita inginkan baik buat kita. Ternyata sakit saja bab sabar kemarin. Ya, ada orang wanita datang kepada Rasulullah, imratun sauda, wanita yang hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana asra'u wa atakasyafu. Wahai baginda Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan yang kadang-kadang aku tidak sadarkan diri. Wa atakasyafu, ketika aku sedang kambuh penyakitku, ya, auratku suka tersingkap, suka terbuka. Ya. Maka udullah li ayu afiyani, mohonkan ampun, mohonkan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sabarti walakil jannah, ya, wa in syi'ti da'autullaha al-afiyah. Wahai wanita, seandainya engkau bersabar, pahalamu surga. Tetapi kalau engkau inginkan, ya, sembuh, aku akan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitmu sembuh. Ini kita kalau suruh milih, Pak, penyakit sembuh apa surga? Ayo. Yang benar surga. Baru penyakit gitu pada ngeluh-ngeluh semuanya. Penyakit belum tentu itu buruk buat kita, belum tentu. Yang paling cepat menggugurkan dosa, Allah kasih uji. Itu yang paling cepat gugur dosa kita. Penyakit lama bertahun-tahun kagak sembuh, itu orang sedang digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mati dalam keadaan sakit. Bukan berarti Rasulullah punya dosa, tidak. Tetapi Allah ingin mengajarkan, Rasulullah ingin mengajarkan umatnya kalau orang sakit sabar. Rasulullah matinya di segapan Sayyidatuna Aisyah. Ya, kata Rasulullah, kalau kamu sabar, pahalamu surga. Tetapi kalau kamu tidak bisa sabar, aku akan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kamu sembuh. Kalau kita disuruh milih, bisa tanya, kalau suruh milih, Bapak sakit nih, bertahun-tahun sakit di atas kasur, ya, kemudian suruh minta sembuh atau suruh sabar dapat surga? Minta surga sama sembuh juga. Pilihan yang sulit. Apa kata wanita tersebut? Nggak ada sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin kita juga. Ya, kata wanita tersebut, sabartu ya Rasulullah, kalau gitu saya sabar, tetapi tolong mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala kalau aku sedang kambuh penyakitku, auratku tidak terbuka. Yang dia minta kalau dia kambuh penyakitnya, auratnya jangan tersingkap, jangan terbuka, karena kan tidak sadarkan diri. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pada Allah apa yang diinginkan oleh wanita tersebut, ya, agar ketika dia kambuh, wanita tersebut dengan dalam penyakitnya tidak terbuka auratnya. Masya Allah, sabar. Jadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu, yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Karena kita kan innallaha idza ahabba abdan yusib minhu. Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba, Allah uji. Ya, itu ujian pertama adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah mengangkat derajat. Ada orang nggak pernah sholat, meninggalnya sakit. Bisa jadi itu penyakitnya itu menggugurkan dosa-dosa dia. Jadi jangan pernah seuzon. Ini orang matinya sakit berarti su'ul khotimah. Enggak. Belum tentu orang sakit itu menandakan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tidak. Karena Rasulullah mati dalam keadaan sakit. Pada tanggal 2 Rabiul Awal, Rasulullah sudah mulai sakit. Dan beliau minta izin kepada istri-istri beliau agar beliau diizinkan untuk tinggal di tempatnya Sayyidatuna Aisyah. Yang imam pun, Rasulullah untuk kencing aja beliau tidak bisa. Maka beliau minta diambilkan, kencing nggak bisa. Ya, beliau ingin ketika apa? Ketika akhir hayatnya, kotoran-kotoran dunia dibuang. Maka beliau sebelum itu beliau bersihkan kotoran-kotoran beliau, kemudian Allah cabut
nyawa baginda Rasulullah di setekapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di rumahnya Sayyidatuna Aisyah dalam keadaan sakit. Ya, apakah Rasul punya dosa? Tidak, Rasul maksum. Ya, Rasulullah terbebas daripada dosa. Cuma Rasulullah ingin mengajarkan umatnya kalau sakit ya bersabar. Ya, itu. Maka niat yang sungguh-sungguh. Ya, kalau kita niat sungguh-sungguh pengen pergi haji ya nabung dikit-dikit, pengen korban ya, karena ada orang pengen ya. Kalau ada orang nih, mohon maaf ya. Ya, kalau ada orang HP-nya rusak tuh biasanya langsung beli tuh. HP, kalau HP-nya rusak 3 juta, 5 juta diladenin. Ini korban, nih korban. Ya, korban. Ntar lagi korban ya. Pura-pura bego. Ya, pura-pura bego, pura-pura kagak tahu. Ya, ngumpulin dari sekarang. Kalaupun nanti pas hari hanya kagak dapat kambing, kagak dapat tapi udah motong ayam. Insya Allah pahalanya pahala kambing. Ini yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen banget yang gugur mengalirkan darah. Pengen banget mengalirkan darah untuk dikorbankan, cuma kagak ada. Yaudah bismillah, saya niatnya motong karena Allah, bismillahirrahmanirrahim. Cuma kagak dapat pahala kurban, tapi niatnya dia dapat. Karena sungguh-sungguh emang gak punya lagi. Beda sama kita, duit punya, beli HP bisa, ya kredit motor dapat. Cuma kalau kurban kagak pernah dipaksa. Ya, gak pernah diusahain. Nah, ini yang susah yang begini nih. Kagak sungguh-sungguh niatnya. Man sa'adallah, barang siapa yang mohon pada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, mendapatkan pahala syahid dengan jujur dan sungguh-sungguh, ballaghahullahu manazil syuhada, niscaya Allah akan menempatkannya di tempat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun orang tersebut mati di atas kasurnya. Ini hadis ini juga memberikan kita pelajaran al-istihbab talabus syahadah. Jadi sunnahkan kita meminta mati dalam keadaan syahid, wastihbab niyatil khair, dan disunnahkan kita banyak-banyak berniat ya kebaikan. Di sini disebutkan pelajaran-pelajaran hadis yang bisa ambil. Ya, kita bisa ambil pelajaran daripada hadis tersebut. Yang pertama, tekad yang sungguh-sungguh merupakan penyebab tercapainya sebuah cita-cita. Sungguh-sungguh. Ya, kalau pengen sesuatu sungguh-sungguh. Nggak ada sesuatu yang diraih dengan ya Allah berikanlah aku kekayaan, ya Allah doanya bangun malam, coba besok kerjanya malas. Kira-kira kaya kagak? Kagak. Ya Allah jadikanlah aku penghafal Al-Quran. Kagak mau ngapal, jadi penghafal Quran. Kagak. Ya, usaha, ya tawakal, minta sama Allah. Usaha dulu. Ini orang, ini suami malas banget kerja, kagak mau, maunya zikir mulu di rumah. Emang turun tuh duit dari langit? Kagak. Ya, ada rezeki yang mesti dicari. Al-akhdhu bil asbab, cari. Ya, diajarkan oleh Siti Hajar, lihat tawaf sofa marwah, padahal itu aja. Cuma usahanya dilihat sama Allah sampai keluar lagi. Air zamzamnya keluar di mana? Di samping kakinya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Padahal tempatnya sofa marwah, nyari ini mana, ada orang kafilah nggak, ada minta minum kali. Kagak. Usahanya dilihat. Ya, itu usahanya yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak berbuat, nggak akan berubah. Tapi kalau kita berbuat, insya Allah ada perubahan. Walaupun tidak sesuai apa yang kita inginkan, pasti ada perubahan. Orang tuh kalau berbuat pasti ada yang berubah. Walaupun kadang-kadang tergantung daripada usahanya masing-masing. Kalau ingin sesuatu, berusaha sungguh-sungguh. Ya, berusaha sungguh. Pengen anaknya pinter, pengen anaknya soleh. Ngajiin kagak. Ya, sekolah ini asal-asalan, kagak dididik. Bagaimana mau jadi anak soleh? Enggak, usaha sungguh-sungguh. Ya, tekad yang sungguh-sungguh merupakan penyebab tercapainya sebuah cita. Punya anak yang soleh, ya memang sudah. Ya, pendidikannya benar-benar. Nggak asal-asalan, cari tempat yang paling bagus, sekolah yang paling bagus, pesantren yang paling bagus, cari lingkungan yang paling bagus, cari teman yang paling bagus. Ini namanya sungguh-sungguh pengen punya anak soleh. Ini punya anak soleh, ngajinya kagak, ya nggak mau ngaji, sekolahnya kagak pernah diperhatikan, lingkungannya kagak pernah diperhatikan. Yang kedua, orang yang niat berbuat baik sudah mendapatkan pahala atas niat baiknya, meskipun ia belum melakukan apa yang diniatkannya. Itu banyak niat baik.
Ya innamal a'malu binniyat. Ya itu niat aja banyak. Oh ya, beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya berniat sudah dicatat sebagai amal kebajikan walaupun belum melakukannya. Kalau umat-umat terdahulu beda. Umat terdahulu kalau belum melakukan amalannya belum dihitung pahala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru niat aja sudah dapat pahala. Maka ada namanya muhasabah. Muhasabah itu ada dua macam. Ada muhasabah itu adalah perencanaan, juga muhasabah perencanaan. Saya hari ini insya Allah pengen sudah siapin sedekah 5.000. Insya Allah nanti saya mau sholat jamaah. Insya Allah nanti saya akan ini. Terus sampai malam dia sudah punya perencanaan di hari itu. Kemudian dia meninggal. Kebaikan yang sudah dia rencanakan dapat pahala dia. Walaupun nanti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untungnya begitu. Jadi muhasabah ini tidak hanya setelah amal kita. Tapi sebelum amal kita sudah kita buat perencanaan. Saya hari ini, pagi ini insya Allah nanti akan ngajar. Habis ngajar saya akan isi sini. Habis ini saya nanti akan silaturahim ke fulan. Fulan nanti saya akan. Semua niatan-niatan baik kita pada hari, buat hari ini sudah rencana. Ini hari kita nih sampai malam nanti ada sudah apa yang akan kita lakukan. Kita tahu sudah. Ya bodo amat lah, terapake gua mau ngelakuin, dilakuin aja. Harus ada niatan dari sekarang. Insya Allah nanti malam pengen, dari pagi nih, ntar malam pengen sholat tahajud. Tahu-tahu kebablasan. Kan seringnya begitu ya. Nyalain alarm, insya Allah ntar malam udah pasti banget dah. Ada di pondok tuh, ada anak alarm ini dia taruh digantung di atas ranjang. Jadi itu ranjang kan tingkat ya, biar kena kepala dia. Cuma ketika lagi bunyi dia kagak bangun. Ya, bangunnya susah, tapi bangun juga karena dibangunin kan. Itu. Niatnya sudah baik, walaupun nanti nggak bangun karena niatnya udah sungguh-sungguh dapat pahala. Itu perencanaan itu penting. Ya perencanaan adalah bagian daripada nih di innamal a'malu binniyat. Banyak. Walaupun kita tidak, terkadang apa yang direncanakan kita tidak sesuai dengan rencana. Terkadang tidak sesuai dengan rencana, tapi niat baik sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tersebut dia mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mati dalam keadaan syahid. Tetapi takdir Allah dalam keadaan sakit, takdir Allah ya kesempatan dan waktunya memang tidak pas, ya maka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik. Yang ketiga, anjuran untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dimatikan dalam keadaan syahid. Berdoanya sungguh, doanya jangan setengah-setengah. Doa terus sampai kapan? Sampai doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berdoa ini ya udah lihatnya sekali dua kali kelar. Padahal belum dijabah juga. Jangan. Al-ilha'u fid du'a. Ya, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Walaupun belum juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa saja bagian daripada ibadah. Jadi doanya saja sudah dapat pahala. Doanya saja sudah dapat pahala. Ya, kenapa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Karena doa adalah bagian ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Karena dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak orang mintanya kepada manusia. Tapi dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyandarkan diri pada Allah, dia mohon pada Allah, meminta kepada Allah, maka dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah bagian daripada ibadah. Walaupun dia belum diijabah doanya, tapi dia mendapatkan pahala daripada pahala berdoa. Wabihi ilai qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wassalamu alaihim. Ya, telah berperang nabi, seorang nabi daripada para nabi terdahulu. Faqala liqaumihim, mereka berkata, faqala an-nabi liqaumihim, maka nabi tersebut berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin, jangan ikut aku. La yatba'anni, jangan sekali-kali ikut aku. La yatba'anni rajulun, jangan sekali-kali ikut aku. Seseorang malaka bud'a imra'atin, yang memiliki banyak istri, wa huwa yuridu ayyabniya biha wa lam yabni biha, tapi dia ingin berhubungan dengan istrinya tapi kayak kesampaian. Ya, jangan sekali-kali seseorang ikut aku yang
lagi pengen berbulan madu sama istrinya, yang banyak istrinya, kemudian pengen berbulan madu, ingin membangun, ya beni ini artinya pengen berhubungan dengan istrinya, walam ya beni biha, tapi belum kesampaian. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, dan juga jangan ikut kepadaku seseorang yang lagi bangun rumah tapi belum kelar rumahnya. Jangan-jangan lagi perang ingat rumahnya, ya Allah rumah gua belum kelar ini. Lagi perang, ya, kepikir bininya di rumah. Ya, itu. Maka dikatakan salah seorang nabi berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bid'u imra'atin, memiliki beberapa istri. Atau wala ahadun bana buyutan, atau seseorang yang lagi bangun rumah tapi belum kelar, atapnya belum kelar. Ya, kalau di sini bilang lam yarfa suqufaha saqfun, as-saqaf itu atap. Ya, saqfun, as-saqaf. Karena orang Yaman qaf jadi ghain namanya as-saqaf. Ya, asal as-saqaf ya, as-saqaf. Lam yarfa suqufaha wala ahad ishtara ghanaman aw khalifatin, atau jangan ikut juga perang bersamaku orang-orang yang punya kambing atau punya onta, wa huwa yantaziru auladaha, tapi dia lagi nungguin tuh ontanya kapan lahiran atau kambingnya kapan beranak. Ya, wa huwa yantaziru auladaha faghaza fadana minal qaryah, kemudian berperanglah nabi tersebut bersama para kaumnya. Faghaza fadana minal qaryah, kemudian mendekati satu kampung ketika lagi salat asar, atau qariban min dzalika, atau dekat sebelum asar. Faqala li syamsi, ini nabi tersebut ngomong sama matahari, ngomong. Ya, kalau bulan bisa ngomong, ternyata bisa ngomong, mukjizat. Ya, ini matahari bisa ngomong. Faqala li syamsi, berkata nabi tersebut kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun, engkau diperintahkan oleh Allah, aku juga diperintahkan oleh Allah. Jadi matahari sudah diperintahkan kapan terbitnya, kapan dia terbenamnya. Ya. Wa ana ma'murun, aku juga diperintahkan. Allahumma habisha alaina, wahai matahari tolong panjangin, karena lagi perang. Kalau udah malam berhenti perangnya, ada peraturan ya, kalau sudah malam berhenti. Maka ihbisha, matahari terus ya, jangan engkau ya terbenam terus. Kenapa? Ini perang belum kelar. Perang belum kelar, panjangin malamnya. Ihbisha fahubisat hatta fatahallahu alaih, maka matahari menjadi lama terbenamnya. Kemudian nabi tersebut dan kaumnya menang dalam peperangan. Fajama'al ghanaim, kemudian dikumpulkanlah ghanimah, harta rampasan perang. Umat terdahulu, cara Allah untuk menandakan perangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau dikumpulkan ghanimah kemudian terbakar, itu tandanya hartanya itu bertanda perangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Rasulullah kan dibagi-bagi ya. Zaman Nabi Muhammad ini nanti dalam kitab namanya Khasais Ummah Muhammadiyah, perbedaan umat Nabi besar Muhammad dan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu habis perang itu harta rampasan perang dikumpulkan, nanti Allah turunkan api dari langit, kebakar, berarti perangnya diterima. Kalau zaman Rasulullah sekarang dahulu ya, itu harta ghanimah dibagi-bagikan, dikumpulkan, dibagi-bagi. Kalau dahulu tanda perangnya diterima oleh Allah itu turun dari langit api. Ya, fajama'a al-ghanaima faja'at ya'ni an-nar litaqulha falam tat'amha. Ini harta rampasan perang dikumpulin, turun api dari langit, tapi itu api kagak bakar harta rampasan, berarti belum diterima. Berarti apa? Belum diterima perangnya. Kenapa di perangnya belum diterima? Jangan-jangan ada yang nyatut-nyatut duit harta rampasan perangnya. Kayak orang sekarang, bantuan masjid catut, lama-lama sampai ke DKM berapa duit kira-kira? Ya, kalau ada bantuan-bantuan biasanya kepotongannya banyak, meja potong, biasanya begitu. Nggak tahu sekarang, nggak jauh beda kali ya. Itu api udah turun dari langit tapi kagak ngebakar harta rampasan perang yang dikumpulkan. Falam tat'imha faqala inna fikum ghululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun.
kayaknya di antara kalian ini ada yang nyatut, ada yang melakukan ghil, ada yang mencuri harta rampasan perang, maka masing-masing qabilah berbait kepadaku. Ya. Kullu qabilatin yakni min kulli qabilah. Ya, menyatakan al-ghil ini orang-orang yang mengambil harta rampasan perang. Ya, inna fikum ghululan. Di antara kalian ini ada yang mencuri harta rampasan perang, ada yang mencatut harta ghanimah rampasan perang. Ya, karena kagak ada yang ngaku. Ya, maka masing-masing qabilah berbaiat kalau qabilahnya masing-masing tidak mencuri daripada harta rampasan perang. Falazqat yadu rajulin biyadihi. Kemudian menempellah salah satu tangan seseorang kepada tangannya Nabi tersebut. Faqala fikumul ghulul, apakah di antara kalian ada yang mengambil harta rampasan perang? Ya, apa ini bacanya? Faltuba yakni yakni qabilatuk, maka ya jelaskan kepada siapa? Kepada qabilahmu. Falazqat yadu rajulaini aw thalatha biyadi, maka dibaiat semuanya. Tangan-tangannya menempel. Ini baiat itu kan kadang tangan. Berbaiat semuanya membutuhkan tangannya tangan. Jadi Nabi sebut memegang tangannya terus nyambung kepada qabilah. Saya pegang, Ustaz Mamun pegang tangan saya, terus yang satu pegang tangan Nabi tersebut, nyambung satu qabilah. Ya, berjanji berbaiat kepadaku kalau di antara kalian tidak ada yang ya mengambil harta tersebut. Faqala fikumul ghul, apakah di antara kalian ada yang mencuri ya harta rampasan perang? Ya, afikumul ghulul. Aja'u bi ra'sin mithli ra'si biqaratin min adh-dhahab. Akhirnya dikembalikan tuh. Ya emas, ya. Emas kepala, bi ra'sin kepala seperti pahala sapi yang terbuat dari emas. Akhirnya dibalikin. Ya, ada yang nyuri satu qabilah, nyuri apa? Nyuri kepala sapi. Tapi bukan kepala sapi korban. Ada juga yang korban belum kelar, kepala sapinya udah diambil duluan. Padahal belum jatahnya dibagi-bagi. Ini hati-hati nih. Ya. Ini kepala sapi tapi terbuatnya dari emas. Kalau orang sekarang kepala korban. Kadang-kadang terpedu daripada hilang-hilangan. Padahal pengurusnya belum bagi-bagiin. Ini orang udah bagi-bagiin. Hati-hati nih. Ini kayaknya kita kalau zamannya Nabi tersebut mungkin kita termasuk orang yang suka ngambil-ngambil gitu kali ya. Na'udzubillah. Ya, kadang-kadang suka marah-marah. Jangan ada yang bawa pulang sebelum kerjaan kelar. Udah pada ngumpulin tulang tawa sini, torpedo, buntut, kaki. Ya, ini kepala sapi diambil. Tapi kepala sapi yang terbuat dari emas. Kalau sekarang kepala sapi bener-beneran yang dibawa pulang. Ya bukan jatahnya, dibagi jatahnya lah, kagak dibagi ya udah. Ya itu. Faja'u, kemudian qabilah tersebut tuh bawa bira'sin, membawa kepala misli ra'si baqarah, seperti besarnya seperti kepala sapi min az-zahab. Fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha. Kemudian itu kepala sapi emas tersebut yang sebesarnya seperti kepala sapi diletakkan di tempat di mana dikumpulkan harta rampasan, akhirnya semuanya terbakar. Artinya apa? Oh, sudah selesai, gak ada yang nyatut-nyatut lagi. Berarti tandanya peperangan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala ya, pahala peperangan, pahala syahadah. Ya, fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha. Falam tahilal ghanaim li ahadin qablana. Jadi dahulu tuh nggak boleh ngambil harta perang. Jadi perbedaan salah satu min khassais ummah Muhammadiyah, kalau habis perang dibagikan ghanimah. Tapi jangan belum dibagiin udah pada nyatut duluan juga nggak boleh. Ya, itu. Akhirnya kenapa kalah peperangan dalam perang Uhud itu? Kenapa? Karena udah pada masing-masing ingin mencari ya, mengambil ghanimah padahal belum dibagi sama Rasul. Akhirnya kalah tuh gara-gara serakah. Ya, itu. Zaman dahulu enggak, zaman jauh dulu enggak boleh ngambil sama sekali, enggak boleh ngambil harta rampasan perang. Dan ciri-ciri perang mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta rampasan perangnya dikumpulkan, kemudian turun api dari langit. Belum pernah ngerasain kan kayak begitu? Gimana turun api benar-benar, kemudian bakar tuh ghanimah ghanaim, harta rampasan perang terbakar semua. Ternyata udah dikumpulin, udah turun dari api tapi kagak kebakar. Nih ada yang nyatut nih, ada yang nyatut. Akhirnya dipanggil setiap kabilah, suruh berjanji. Akhirnya ada yang ngaku kabilah bawa tuh beberapa orang bawa kepala
emas yang sebesarnya seperti sebesar kepala sapi diletakkan, akhirnya kebakar. Falam tahillul ghanaim li ahadin qablana. Dahulu tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Kalau zaman Rasulullah dibagikan, ya, khumusahu lillahi wa rasul, 1/5 buat Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Rasulullah itu kaya. Kenapa? Ya, setiap ada rampasan perang dapat jatah 1/5. Tapi kemana hartanya? Karena Rasulullah beliau orang ahli sedekah. Ya, ketika meninggal nggak meninggalkan harta kepada ahli waris. Ya, kenapa? Berarti orang yang sangat dermawan. Kalau kita meninggal hartanya udah numpuk-numpuk. Ya, 1/5, bayangin banyak nggak? Banyak kalau 1/5 dari harta rampasan perang. Tapi ternyata mati dalam keadaan tidak meninggalkan harta warisan. Dan beliau mengatakan, dan Rasulullah memang orang yang sangat dermawan. Siapapun yang minta, walaupun yang minta naiknya mobilnya Alphard, dikasih sama Rasulullah. Ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada yang minta. Tsumma ahallallahu lanal ghanaim. Kemudian pada masa Rasulullah, ghanimah dihalalkan, boleh dibagi-bagikan. Dahulu enggak boleh. Enggak boleh habis perang, enggak boleh ngambil harta rampasan perang, dikumpulkan kemudian tanda terimanya dibakar. Cuma pada masa Rasulullah, summa ahallallahu lanal ghanaim, pada masa Rasulullah dihalalkan ghanimah lamma ra'a dha'fana, karena lemahnya, wa ajazana fa ahallaha lana, maka Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian daripada ghanimah, harta rampasan perang. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Ya. Imam Qurtubi berkata, Nabi melarang orang-orang tersebut karena dalam kondisi seperti itu pikiran mereka akan bercabang. Ya, kenapa Rasulullah larang, Nabi tersebut larang dalam Qurtubi? Kalau orang lagi pengen berjihad jalan Allah, masih mikirin istri, ya kan ada pada masa Rasulullah ada orang pengen hijrah tapi niatnya pengen nikah, ya dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Jadi kalau niatnya buat wanita, akhirnya kepikiran, akhirnya perangnya mikirin cewek, kagak sungguh-sungguh perangnya, ya. Kemudian lagi mikirin bangunan rumah kayak kelar-kelar, pusing juga kan. Kalau lagi kerja, coba lagi kerja, ya rumah belum kelar, kira-kira ya Allah rumah belum kelar lagi, ya akhirnya nyatut juga uang kantor, nyatut juga. Kenapa? Karena mikirin yang di rumah belum kelar, cicilan, ya belum kelar. Maka di sini kata Imam Al-Qurtubi, Nabi melarang orang-orang tersebut tadi yang masih punya pikiran, punya istri, tapi belum lagi habis nikah, belum bulan madu. Kemudian lagi bangun, lagi punya sapi, punya kambing, lagi pengen nunggu beranaknya, lagi bangun rumah belum kelar. Nabi melarang orang-orang tersebut karena dalam kondisi seperti itu pikiran mereka akan bercabang, nggak fokus dalam peperangan, sehingga kesungguhan mereka untuk berjihad dan syahid tidak bisa diharapkan. Ya, akhirnya benar ada yang ikut, akhirnya nyatut dah. Nah, itu kenapa? Masih ada yang diurusin di rumah. Kalau ada orang kerja nih, jadi caleg, ya itu masih ada urusan banyak, ya ntar kalau jadi caleg nyatut-nyatut juga banyak, kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena keluarnya banyak, nunggu punya utang dari sana sini, akhirnya jabat kagak fokus, pengennya ngumpulin duit buat bayar utang. Kan ada tuh artis, dia jadi DPRD, uang ininya sekian, uang ininya sekian, uang ininya sekian. Kita dengarkannya enak banget tuh duit ya, ya itu. Tapi kira-kira larinya kemana? Padahal itu uang aspirasi, uang ini. Ya itu. Padahal kita cuma dapat kaos doang kadang-kadang. Ya, udah gitu nyoblos lagi. Ya. Itu maka kalau orang-orang yang kaya, ya DKM-nya kaya, bukan kaya, yang penting ikhlas dulu sih sebenarnya ya. Punya urusan akhirnya nyatut-nyatut juga. Akhirnya uangnya dipakai, dipinjem. Uang masjidnya dipinjem. Repot kalau pinjem duit masjid. Repot nggak? Repot. Kenapa? Tanggung jawabnya sama jamaah semua orang di hadapan Allah. Malu nggak? Dipermalukan depan umum nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena berurusan dengan orang banyak. Hati-hati nih yang megang urusan orang banyak. Ya, cicilan rumah belum kelar, bangun rumah belum kelar, kreditan. Akhirnya, ayo Allah, ini kesempatan gue megang duit nih, gue pakai dulu, ntar gue ganti. Jangan. Ya, maka saya nggak berani, walaupun saya ketua DKM, saya nggak pernah megang duit masjid. Yang megang bendahara. Na'udzubillah, kita pakai
lebih baik kita keluar duit daripada kita nyatut duit masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya harta saya. Ya. Nah, jadi kenapa mereka tidak diikut sertakan dalam peperangan? Takutnya pikirannya bercabang. Gara-gara bikin bininya jadi kagak dapat pahala syahid. Gara-gara mikirin rumah yang belum kelar dibangunnya, akhirnya ya perangnya bercabang, agak mati syahid. Gara-gara mikirin ya ternaknya yang lagi pengen lahiran, akhirnya ya ntar ternakmu gimana ya, lagi perang mikirin kambing. Ya itu. Yang kedua, adapun yang diinginkan oleh Nabi adalah mereka berjihad dengan niat yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Nabi tersebut menginginkan agar mereka perangnya sungguh-sungguh tanpa memikirkan yang lain, sungguh-sungguh untuk berperang di jalan Allah, ya, dan perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada jihad. Jadi sebenarnya nggak bercabang, fokus kepada jihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang yang pergi berjihad sebaik-baiknya dicukupi kebutuhan dunianya. Orang yang pergi berjihad sebaiknya dicukupi kebutuhan dunianya, yakni kebutuhan dia terhadap keluarga agar pikirannya terfokus untuk jihad. Ya. Kenapa pejabat tuh mesti gajinya gede? Agar kalau mereka sudah gajinya gede kagak nyatut sampai uang rakyat. Tapi kadang-kadang ada juga yang serakah, udah gajinya gede masih nyatut-nyatut juga. Boleh silakan hakim ya agar kagak terima sogokan, ya udah gaji gede nggak apa-apa. Cuma orang kita kan serakahnya begitu. Ya serakahnya apa? Udah gede-gede masih jual hukum, masih jangan. Ini tidak diajarkan. Gaji nggak apa-apa. Agar nggak kepikiran orang-orang yang berjuang jalan Allah, ya itu dikasih kehidupan, kasih fasilitas. Sebenarnya fasilitas agar apa? Sebenarnya dikasih fasilitas itu agar mereka sungguh-sungguh kerjanya. Tapi udah dapat mobil juga, udah dapat rumah dinas juga, kerjanya masih kagak sungguh-sungguh juga. Ya, ini kan begitu ya di kitabnya ya. Orang-orang yang berjihad sebaiknya dicukupi kebutuhan dunianya. Ya sama. Itu pemerintah membuat kecukupan itu agar apa? Agar mereka fokus, nggak mikir urusan dunia. Kayak kita nih, dulu saya pernah, tapi saya bukan dari Jakarta, lagi haji musiman dulu. Jadi mahasiswa. Itu ongkos orang yang berangkat haji itu keluarganya dikasih. Artinya ada jatah untuk keluarga yang tinggalkan agar dia nggak mikir nanti anaknya. Saya juga pernah di dompet duafa, saya pernah dikirim ke Timur Leste selama sebulan di sana. Ya itu cukupi. Ya ketika di sono kagak mikir ntar di rumah bini gue makan apa ya. Ya nggak kepikiran. Yang kayak begini itu boleh. Ya boleh. Maka ada dai-dai dai-dai yang dikirim utus kemana dicukupi. Kalau di Al-Azhar, imam masjid, khatib, penceramah itu dapat duit subsidi dari Wizaratul Auqaf, Badan Wakaf. Kenapa? Agar yang khotib ini kagak lagi mikirin amplop. Ya ini amplopnya kecil, gua kagak datang dah. Ya ini amplopnya gedean. Jadi nggak mikirin begitu, nggak mikirin amplop, mikirin isinya. Ya, kagak mikirin juga isinya. Ya. Ya, kenapa? Sudah dijamin imam-imam itu di masjid yang di bawah pemerintahan itu digaji. Ya, sekolah sekarang ya dari DKM-nya boleh saja dapat gaji daripada walaupun pemerintah ada boti buat imam, cuma kan 3 bulan sekali. Ya boleh dari uang masjid, tapi jelas nih buat imam sekian, boleh nggak? Boleh. Kalau di Al-Azhar ada namanya imam dan khatib di bawah Kementerian Wakaf, mereka dapat gaji. Ya sekarang kita baru boti doang yang 3 bulan sekali, itu masih di DKI. Udah turun belum 1 tahun? Udah ya. Ya itu, ya. Itu boleh. Kenapa? Agar yang berdakwah juga fokus berdakwah, dicukupi keluarganya. Kan sekarang kan gak ada perang. Ya jihad mereka ya berdakwah menyebarkan agama Allah. Kalau kiainya, ustadznya sudah tercukupi, ya ceramah udah nggak mikirin amplop lagi. Yang dipikirin apa? Ya akhirnya ustadznya tarif. Kalau kagak ini gue kagak datang. Ya kalau kagak sekian gue kagak mau. Ya harus tinggalnya kalau manggil gua harus hotelnya bintang 5. Coba kalau Rasulullah dakwanya begitu, kira-kira nyampe gak tuh Islam ke Indonesia? Kagak nyampe. Kalau Rasulullah dakwanya begitu, wani piro, ya nggak nyampe Islam. Yang ngajar ngaji, guru ngaji biar fokus ini, ya bapak ibu kadang-kadang udah punya kerjaan gede, guru ngaji kagak mau bayaran juga, kasih nggak apa-apa, biar ngajinya fokus. Syukur-syukur udah. Pak Guru, Pak Ustadz, saya yang biayain Pak Ustadz sebulan bapak saya gaji, sama jamaah nggak usah minta bayaran.
Cakep tuh orang kayak begitu tuh. Saya kalau kaya, misalkan punya perusahaan 5, gajinya triliunan, guru ngaji, udah saya yang gaji, kamu sebulan 10 juta, udah guru ngaji, ya fokus, gak usah minta bayaran, fokus gitu guru ngajinya, suruh serius, ini Allah bayaran 5.000, kadang-kadang nunggak di dapur di rumah, beras habis, emang makannya pakai bayaran ngaji? Enggak cukup, makanya akhirnya kesian. Maka anaknya juga yang ngaji-ngaji kadang-kadang udah punya duit bayaran nunggak-nunggak, jangan. Ya, itu diperhatikan. Ya, di Malaysia guru dihormati. Ya, kenapa maju? Kenapa mereka menghormati guru? Mengapresiasi guru. Guru ngaji di sana ya termasuk digaji besar. Di Malaysia besar. Ya, kemudian ya dosen-dosen dan sebagainya. Beda sama Indonesia. Ya, itu. Sekolahnya yang kaya, gurunya kagak. Yang bayaran mahal ratusan juta, puluhan juta, yang kaya yayasannya, gurunya sama aja tanya, gajinya paling segitu, sekian, tahu tanya aja. Yang punya sekolah, kadang-kadang sekolahnya buat bisnis, ya itu, sejahterakan gurunya, insya Allah berkah. Kenapa? Tenang dia, kayak orang perang masih mikirin yang lain, udah susah, nggak fokus. Ya itu, maka lo jadi orang kaya, amin. Pengen jadi orang kaya. Bagiin sedekah, guru ngaji, udah guru ngaji di kampung gua yang bayarin. Gitu, hebat gak? Ada kan satu kampung gua yang pergiin umroh, satu kampung dipergiin umroh. Ada kan? Satu kampung, di sini ada. Insya Allah ada ntar. Guru ngaji semua gua yang bayar, anak yatim gak usah. Ya, gua pesantrenin semuanya, gua yang bayar. Jadi kayak begini mantap nih, kampungnya maju insya Allah. Jangan dangdutan doang dikasih bayaran. Ya, wiran ini kagak pada mau. Yang keempat, perintah Allah dan Rasulnya kepada benda-benda mati adalah perintah yang mutlak. Perintah Allah dan para Rasul kepada benda-benda mati adalah perintah yang mutlak dipatuhi. Matahari, Allah sudah atur, suruh terbitnya jangan malam-malam dia terbit, ntar bulan siang-siang kagak, udah Allah atur. Dan ini mesti ditaati, sudah mutlak dipatuhi. Sedangkan perintah kepada orang-orang yang berakal adalah tanggung jawab. Kita orang berakal punya tanggung jawab, punya beban sebagai orang tua, sebagai ya guru, sebagai pekerja dan sebagainya, punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, peristiwa di atas merupakan bukti bahwa para nabi memiliki mukjizat. Apa bukti? Bisa bicara sama matahari. Kita bicara sama burung, orang bego. Ngomong sama burung, ngomong sama ikan, sama PA ini kita. Beda, bukan mukjizat. Orang nabi benar-benar bicara sama matahari. Matahari tolong ya lamain dikit ya biar kagak terbenam. Itu mukjizat, tanda para nabi memiliki mukjizat. Kalau ada orang yang ngomong sama burung, ya insya Allah rada-rada sedikit. Pada zaman nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, salah satu tanda tidak adanya kecurangan dalam harta rampasan perang adalah datangnya api dari langit yang melalap habis harta tersebut. Akan tetapi Allah memperbolehkan umat Nabi Muhammad SAW memanfaatkan harta rampasan perang untuk umatnya. Jadi umat dulu itu tandanya mereka benar-benar diterima amal ibadahnya, perangnya tersebut, itu harta rampasannya dikumpulkan, kemudian turun api dari langit. Gak kebayang ya, turun api dari langit membakar harta rampasan perang. Begitu tandanya, serem banget kan. Orang dulu kalau bertobat pada Allah harus bunuh diri, mati. Ya, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Dalam Al-Quran, kamu bunuh diri kalian baru kamu terima tobatnya. Coba kalau sekarang orang yang tobat mesti membunuh dirinya, habis kita. Banyak buat maksiat semuanya. Maka kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Istighfar kita kepada Allah. Kalau kita punya aib, tutup aib kita, kemudian istighfar pada Allah. Terima, walaupun berzina, kita tobat pada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, kemudian istighfar banyak, berubah, diterima tobat. Umat dahulu kagak, Pak. Umat terdahulu tuh kalau pengen tobat, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Kalian masih bunuh diri kalian baru terima tobatnya. Pertobatannya harus bunuh diri. Ya, itu tanda. Coba kalau kita umat kita seperti umat terdahulu, habis kita kayaknya. Ya, yang suka ngambil ini, yang suka ini, nyatut ini, pengen tobatnya mesti. Nah, maka bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki punya kitab Al-Khassais Al-Ummah Al-Muhammadiyah. Salah satu keistimewaan dan perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu salah satunya ini. Masalah ghanimah disebutkan dalam kitab tersebut. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang di sini
Ya, mudah-mudahan punya banyak niat sungguh-sungguh. Ya, lakukanlah kebaikan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun berada jujur, dimanapun berada amanah. InsyaAllah berkah hidup kita. Ya, itu. Dan juga hormati orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi ada apresiasi kepada orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya biniyatil qabul wa ta'awun bi kulli sunnah Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. حمد الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتتلفينا من شقيا ولا محروما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفع في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من قول بلا عمل اللهم انا نعوذ بك من قول بلا عمل اللهم أعنا من خير العمل اللهم أعنا على عمل بالأقوال اللهم أعنا على عمل بالأقوال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.